Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Antara energi yang masuk sama yang dikeluarin itu lebih banyak yang masuk. Jadi surplus. Orang punya deposito banyak juga nggak bagus tuh dok. Nah, sekarang ya itu kan jadi seperti itu. Jadi ini bagaimana? Nah, maka itu kalau itu kamu bisa tebak orang yang Dokter Jaya senang ke karaoke nggak dok? Nggak suka? Nggak pernah ke karaoke. Nggak pernah ke karaoke? Pernah ke karaoke, tapi saya nggak nyanyi, nggak ikutan. Soalnya biasanya kan kalau nyanyi itu paling akhir, waktu pembubaran itu. Oh gitu? Enggak, biasanya sih kalau orang kayak kita nih dok, katanya suara kita bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kita nggak nyanyi. Nah, ada satu penyanyi dangdut, saya nggak tahu itu dangdut atau rock ya, atau rock dangdut ya, Alam. Si Alam. Bukan anaknya Pak Ganjar. Bukan. Anaknya Pak Ganjar kan Alam juga. Alam namanya juga. Alam itu dia nyanyi, tahu lagunya apa dok? Enggak. Ada Mbah Dukun. Tahu kan? Tahu. Itu rock apa dangdut? Dangdut. Oh dangdut. Nah. Dangdut lah itu. Jadi karena dia si Alam itu ngomongin dukun kan identik tuh ngobatin pasiennya. Dia punya kakak perempuan. Saya gak bingung tuh, si kakak ini, perempuan ini kok, kalau Alamnya saya nggak tahu asli nggak putih apa enggak ya, tapi si kakaknya ini putih ya kelihatannya, karena orang Sunda sih ya. Dokter tahu namanya siapa? Nggak tahu. Singkatannya 2 huruf itu inisialnya VV, VV, sorry. Dalam bahasa Indonesia kan berarti VV, Veti Vera. Nah, si Veti Vera ini nggak tahu diobatin sama si Alam apa enggak gitu kan, karena kan si Alam kan jadi ada bilang ada Mbah Dukun. Tapi ada penyakit dok yang mirip-mirip kayak gitu, namanya dokter tahu? Enggak tahu. Liver itu kemarin waktu sama si Yuswanto itu pernah kita bahas sedikit masalah yang namanya penyakit hati kan. Sakit hati dok, si Veti. Nah, tapi Vetinya bukannya kayak V, tapi pakai F kali dok ya? Ya. Betul ya. Nah, banyak yang minta tolong dokter bahas lagi masalah fatty liver ini dok. Jadi fatty liver, penyakit hati. Kalau saya sakit hati itu biasanya obatnya satu dok. Dokter tahu obatnya saya kalau sakit hati apa dok? Makan hati. Bukan. Tidur aja dok, udah dok. Begitu bangun juga udah lupa sama sakit hati kita dok. Keselnya udah lupa. Nah ini kalau saya bukan dokter, jadi obatinnya dengan gitu. Tapi kalau dokter Jaya itu mau tahu dulu dok, si namanya si penyakit fatty liver. Itu fatty liver tuh barang kayak apaan dok? Gini, ini sebenarnya satu penyakit tuh ya yang sebenarnya banyak kejadiannya, tetapi banyak orang nggak tahu. Nah, nggak tahu, nggak sadar karena nggak ada gejalanya, Franky. Ini kejadian di Indonesia apa dunia? Oh, seluruh dunia, di Indonesia termasuk. Oke. Karena kenapa? Fatty liver 77% itu tidak ada gejala, Franky. Jadi ketemunya nggak sengaja. Biasanya begini, itu nggak sengaja. Jadi kebetulan ke dokter ketahuan. Nah, ada yang sebagian kecil itu ketahuannya, cuman gejalanya tuh sangat ringan. Kenapa? Misalnya contoh, tiba-tiba di jalan kok kayaknya rasa senep tau ya, kagak enak di sebelah kanan, rasanya nggak enak. Kalau ditekan gitu agak sakit sedikit. Cuman itu doang, nggak ada apa-apa. Tapi orang pikir ya udahlah, gue kecapean, barangkali istirahat. Yang kedua itu barangkali ya badannya suka cepet capek, lemas. Cuman itu doang gejalanya 2. Nah biasanya ketahuannya tuh nggak sengaja pada waktu dia check up ke lab. Misalnya lagi general check up, misalnya SGOT, SGPT tinggi. SGOT, SGPT itu enzim yang terdapat di dalam hati. Nah itu normal, ada nilai normalnya belasan biasanya. Diperiksa kok rada tinggi, diperiksa hepatitis nggak ada,
sakit-sakit yang lain-lain kagak ada loh. Kenapa dia tinggi sedikit gitu? Nah itu doang gejalanya. SGOT, SGPT. Jadi cuma itu doang gejalanya, nggak ada apa-apa. Makanya orang kebanyakan abai. Tapi ternyata di dalam populasi kita tuh banyak yang menderita itu. Nggak sengajanya gini, abis itu kan dikontrol ke dokter. Kalau general check up, periksa lab cuma itu doang yang ketemu. Kalau secara gejala fisik, itu doang yang dia rasain. Nah nggak sengajanya waktu dia ke dokter kan biasanya periksa macam-macam kan. Setelah periksa lab, dia periksa fisik dan segala macam. Ya itu semua ada. Kalau di raba di kanan tuh rada-rada sakit. Di USG. Nah, bentar dok. Ini kebetulan saya juga sempat ngerasa ini dok, sebelah kanan pas di rusuk sini. Iya memang itu. Oh di situ. Nggak enak, sakit. Nah, ketahuannya pada waktu di USG. USG dokternya bilang, kenapa ini USG-nya kok sepertinya kasar? Gambarnya kasar. Kok kasar? Terus biasanya USG atau dia di CT scan atau MRI lagi check up kesehatan lah. MRI. Jadi buat nyari penyakit lain. Kok dia jadi lebih putih? Nah cuma itu doang gejalanya lagi. Tapi saya mah kalau sakitnya kalau pas lagi tidurnya salah posisi dok. Pengaruh nggak kalau udah ada di salah posisi? Ada dalam keadaan normal? Enggak, tapi tidak di sudut iga gitu, Frankie. Ini di iga sebelah kanan itu dia. Jadi di ujung iya. Iya kan? Cuman kalau salah posisi tidur habis miring, pas mau bangun sakit. Nah, oke, sekarang sekali doang sih. Sekarang gini, sebelum kita ngomong itu kita mau ngomong hati dulu. Apa yang kamu tahu tentang hati? Karena kita ngomong nih soal hatinya nih. Hati makhluk hidup nih dok ya? Iya, hati orang. Bukan hati di lagu ya? Enggak, bukan hati orang. Nah, hati itu kan organ dalam tubuh dok. Nanti dulu bahasa Inggrisnya apa sih hati? Liver. Hati ya. Tergantung. Hati itu apa? Makanya saya tanya sama dokter. Ini kan kalau yang hati yang penyanyi itu heart, ya kan? Heart. Tapi jantung. Dokter juga sama kan? Heart. Hati itu di perut, heart itu di dada. Heart itu jantung ya. Hatiku berdebar-debar. Nah itu yang udah berdebar apa? Jantung apa hati? Ya? Nah, iya. Itu kalau heart itu kan jantung ya. Iya. Heart disease ya, penyakit jantung ya, atau heart attack, penyakit jantung. Ini mah liver dok. Liver benar kali liver. Nggak tahu, orang suka itu. Mana orang ngomong gini, jantung hatiku, kau jantung hatiku. Nah ya jantung apa hati sebenarnya? Kelopak-kelopak dok, udah kayak gitu dok. Beda apa bedanya jantung sama hati? Jantung itu kan buat pompa darah dok. Ya adanya di dada. Di dada sebelah kanan apa kiri? Agak ke tengah, agak ke kiri dikit ya, lah gitu. Kamu pintar udah bisa anatomi ya. Oh kemarin ngebongkar mayat dok. Mayat. Terus kalau semut. hati? Kalau hati di tengah agak ke bawah dikit. Nah, agak ke kanan. Agak ke kanan. Tengah sampai kanan. Nah sekarang hati sama jantung gedean mana? Gedean hati dok. Berapa kilo kira-kira? Saya mainnya kilo nih. Sekilo berapa dok? Nah, sekilo ya tergantung hati itu hati ayam apa hati sapi kan beda. Kalau hati ayam masih suka saya makan, tapi kalau hati sapi saya jarang makan. Enak Frankie. Enak ya? Enak. Nah, itu kan dibikin itu. Hati sapi dicampur sama kentang itu loh. Oh, saya mah paru biasanya. Nah, hati kira-kira sekitar 3 kiloan ada nggak dok? Antara 800 gram sampai 1,5 kilo. Kadang-kadang kalau yang gede sampai 2 kilo. Nah berarti yang saya punya itu yang tadi saya bilang hati yang bengkak itu dok. sakit hati. Kalau hati kekecilan kecil hati. Kecil hati artinya apa? Kalau hatinya rada ke bawah rendah hati dok. Nah sekarang gini, kemarin kamu pasca. Yesus disalibkan. Iya. Udah itu kan ditusuk. Iya. Sama siapa tuh yang nusuk? Prajurit Roma. Ya. Terus tahu nggak dia itu jadi apa? Jadi santo, Frankie. Yang nusuknya itu. Jadi santo siapa namanya? Nama Santo Longinus. Longinus. Oh, Longinus. Santo Longinus itu waktu saya ziarah tuh saya ini Santo Longinus. Oh, dia jadi santo. Kenapa jadi santo? Karena setelah dia menikam Yesus, habis itu dia bertobat. Nyesel. Bertobat dan kemudian dia berbuat baik lah, akhirnya dia akan jadi santo. Tapi begini, yang ditusuk itu apa? Hati apa jantung? Kalau kesimpulan saya kalau dari ceritanya sih hati dok. Kenapa? Tapi
agak dekat ke lambung nih kan, tusuknya sini nih. Di kanan apa di dada apa di perut? Kanan, perut. Dia di perut. Begitu ditusuk keluar air. Air apa tuh? Nah, ini kita ngomong ya ngomong ini kedokteran ya, keluar air. Nah, itu apa air itu? apa tuh ya? Hati. Di baliknya hati itu ada lambung. Oh, Lambung yang keluar. Kalau jantung yang ditusuk, darah. yang keluar darah muncrat namanya, bukan air. Jadi yang penting itu satu, kita mesti bedain mana hati mana jantung. Jadi orang suka kacau. Dia bilang jantung hatiku. Kalau jantung itu jantung hatiku berdebar-debar, itu berarti jantung bukan hati. Kalau hati ya di bawah gitu. Hati dia adem-adem aja dok ya, nggak ngedebar-debar. Oke, ya. hati kan sekarang itu tadi hati beratnya 800 gram sampai 1,5 kilo itu rata-rata. Kalau si jantung, Nah, berapa? berapa? Sama kali dok, kecilan dikit udah setengah Jantung kilo. gedenya segede kepelan tangan kanan kamu, segitu. Kecil ya. Jadi setiap orang itu jantungnya segede ke tangan. Kalau lebih dari tangan tuh berarti jantungnya bengkak. Itu kalau dokter di forensik ya, kalau di otopsi lihat jantungnya 1,5 kali tangan kanan berarti dia sakit jantung. Gitu loh. Jadi kalau perempuan sama laki-laki jantungnya gedean Jadian laki-laki. Karena laki-laki kepelannya lebih gede. Gitu loh. Nah, hati itu fungsinya apa? Hati netralisir racun. Nah, satu, semua makanan yang ada masuk lewat perut dibawa ke hati. Racun-racun didetoks di hati. Kalau kita makan obat dia masukin ke hati. Di hati dirubah obat itu menjadi bahan aktif yang bisa ngobatin orang. Jadi dia mengubah racun jadi tidak beracun dan mengubah obat menjadi bahan aktif di badan. Itu fungsi satu. Fungsi kedua, dia itu adalah jadi gudang makanan yang kita makan. Kita makan gula, kan gula itu dipakai buat energi, buat pembakaran. Sisanya disimpan di hati. Sisa taruh di hati. Di hati. Yang nggak dipakai nih dok? Iya, yang kesisa. Sisa ya. Makanya kalau kita makan banyak, di hatinya tuh pasti banyak cadangan. Namanya glikogen. Glukosanya itu kan kalau kita makan karbo kan jadi glukosa. Glukosa disimpan jadi glikogen di hati. Terus simpanan itu. Yang kedua simpan apa lagi? Simpan lemak. Lemak juga disimpan di situ. Makin banyak yang isinya tuh si hati. Nah, kalau kita makan fruktosa itu salah satu jenis gula. Kalau gula glukosa kita masuk dipakai buat energi, sisanya baru disimpan di hati. Tetapi kalau fruktosa nggak dipakai karena yang dipakai glukosa, disimpan langsung di hati. Simpannya dalam bentuk lemak. Jadi lemaknya makin banyak. Oke. Sampai situ. Dia simpan apa lagi? Lemak warnanya apa dok kalau di badan orang? Lemak kuning. Kuning ya? Kuning. Kayak lemak ayam gitu ya? Dan jadi dia simpan gula berupa glikogen. Dia simpan juga lemak, ya berupa sel lemak. Apalagi dia itu juga menghasilkan bahan-bahan yang namanya buat membantu pencernaan. Empedu. Kita pernah ngomong soal empedu dulu. Batu empedu. Empedu itu dibikin di dalam hati. Dibikin, dikeluarin kantong empedu. Dari kantong empedu fungsinya apa? Buat ngancurin lemak. Yang kita makan lemak dihancurin sama dia. Jadi kalau dia nggak menghasilkan, orang nggak bisa mencerna lemak. Misalnya contoh orang yang sakit batu empedu, empedunya dibuang, maka kita kalau makan lemak, keluar lemak, nggak bisa dicerna. Nah jadi itu fungsinya. Apalagi dia membentuk tadi empedu, cairan empedu. Kedua dia membentuk protein. Protein apa? Pembekuan darah. Kalau kita bikin kepotong, kan ada darah, mesti dibekuin kan? Pembekuan darah itu proteinnya dia yang bikin. Kekebalan kita itu protein kan? Protein dibikin kekebalan. Jadi kekebalan kita juga dibikin situ. Nah kebayang nggak? Kerjanya banyak, Frankie. Jadi dia buat gudang, dia bisa dipakai buat anti racun, buat ngebersihin racun dan buat olah obat, bikin empedu, terus kemudian dia bikin kekebalan,
bikin untuk pembekuan darah. Makanya sama Tuhan dikasih dia adalah organ paling besar kedua di badan kita. Yang pertama apa? Paru-paru. Kulit. Oh, Kulit itu paling banyak, Franky. dokter nggak bilang, saya pikir yang di dalam badan. Loh, dok. enggak kan organ kan ada di luar badan. Kulit itu banyak, Franky. Jadi kulit itu yang pertama, yang kedua itu hati. Makanya kalau hati, cuman begini, Tuhan tuh sudah tahu bahwa hati itu adalah benda yang sangat berharga. Kebayang gak kita makan kita sebagian besar dari apa? Protein, karbohidrat, lemak, semuanya tuh diurusin sama si liver. Makanya dibikin gede. Nah, tapi Tuhan kasih satu lagi, Franky, kelebihan dari si liver. Dia punya daya regenerasi yang sangat besar. Maksudnya, kalau orang tiba-tiba kena kanker nih, misalnya, 3/4 livernya dibuang. Dibuang. Yang 1/4-nya, dia bisa numbuh lagi, Franky. Jadinya segede itu lagi. Dalam waktu berapa minggu sampai berapa bulan. Jadi si hati ini diam-diam tapi kerjanya banyak ya. Nah, itu sebabnya kalau kamu sakit hati, maafin aja, hati kamu besar lagi gitu loh. Iya, Itu betul. namanya move on. Nggak digaji lah gitu kerja banyak gitu, dok ya. Iya. Nah, itu sebabnya. Nah, sekarang tetapi masalahnya begini. Walaupun dia punya daya regenerasi, tapi kalau kita menzolimi hati kita rusak, Franky. Atau orang lain zolimi hati kita, dok. Iya. Ditonjok. Iya. Makanya Rusak. jangan bergaul sama orang yang suka menyakiti hati, Franky. Kalau orang menyakiti hati, tinggalkan saja, cari kawan yang lain gitu. Oh loh. iya, dok. Itu kan? Ya, jadi si hati ini dia bisa regeneratif, dokter bilang tadi. Sangat bisa beregenerasi. Dan dia punya daya cadang yang besar. Artinya gini, kalau hati kamu sakit, 50% dia masih bisa berfungsi. Sampai 80% rusak baru dia ada gejala. That's why dia itu biasanya kalau sakit hati nggak ada tandanya, Bang. Jadi kalau udah 80% dipotong yang rusaknya, dia ntar tumbuh lagi gitu, dok. Ya. Wih, keren juga itu barang ya. Ya itu. Makanya kita bilang ya, orang kalau kadang-kadang suka bilang, kalau kamu beragama sih kamu pasti nggak bertentangan sama sains. Tidak, saya bilang sains itu justru menguatkan klaim agama, karena kalau kita pikir secara logika mana mungkin sih kayak gitu, kenyataannya ada mungkin, karena itu kan campur tangan yang di atas bikin seperti itu. Karena itu berguna gitu loh. Ya jelas kita ngelihatnya gini, di dalam satu badan nih, dok, selnya kan boleh dibilang kan sel tuh kecil-kecil dikumpul-kumpulin, ternyata masing-masing sel fungsinya bisa beda, dok. Nah itu dia. Nah sekarang kalau kita lihat tuh itu dari segi gedenya ya, hati itu warnanya apa, Franky? Nah, itu tahu, dok. Tuh di belakang dokter Jaya agak coklatan dikit deh. Lebih coklat. Iya kan? Hati. Pernah lihat hati sapi? Di pasar pernah. Segede di supermarket apa? pernah. Gede, Bentuknya dok. apa? Kayak daun. Kok kayak Daun gede gitu kan. Segitiga sama siku, segitiga siku-siku. Berarti Dia gini, siku-siku. saya lagi C di bawah. kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Oh, itu Pythagoras, dok. Itu kayak gitu persis. Nah, jadi dia posisinya di sebelah di sini. Seperti itu bentuknya. Itu harus ada persyaratan utamanya, dok. Segitiga siku-siku. Siku-siku jadi. Nah, dia itu nggak satu lempengan gitu kalau kamu perhatiin. Hati sapi sama hati orang sama, Franky. Persis sama. Gedenya juga. Gedenya juga sama. Jadi kalau misalnya ada orang iseng itu, hati orang dijual di supermarket, kamu nggak pernah tahu. Oh, mahal tuh, dok. Ya. Nah sekarang begini, dia itu hati itu bentuknya kayak segitiga, tapi sebenarnya itu dia kebagi dua, Franky. Yang sisi siku-sikunya di bagian ujung tuh, ujung yang lancipnya itu. Kaki siku-sikunya nih, dok. Yang ini namanya baga atau lobus besar, lobus kanan. Yang ini kiri kecil nih. Yang dekat ujung lancipnya itu yang kecil, namanya lobus kiri. Jadi dia punya lobus kanan, lobus kiri. Yang kanan gede, yang kiri kecil. Nah di bagian belakang tuh ada yang kotak, nempel di tengahnya. Namanya lobus quadratus. Jadi hati itu sebenarnya ada 3 bagian. Yang kanan gede, yang kiri di bagian ujung yang lancip, di bagian belakang tuh ada nempel yang kotak segi 4. Kayak kubus gitu. Oke. Nah di daerah yang kubus itulah keluar empedu.
kandung empedu, nyali. Kira-kira kayak gitu, Franky. Nah, sapi juga gitu. sama. Oh sama. Nah, sekarang begini, Kak, itu dari segi kelihatan pakai mata ya. Fisiknya seperti itulah ya. Warnanya kuning, merah coklat. Nah, sekarang kadang-kadang kalau nih kita otopsi nih, begitu buka perut, buka dada, kok di perut tuh ada tuh benda itu, hati segede itu, warnanya seperti itu. Nah, one day kalau misalnya kita otopsi, ini kenapa hatinya rada beda nih? Warnanya kuning, Franky. Nah, loh. Ya kuning. Sakit kuning hatinya, Dok. Kekuningan, benar-benar kuning. Kalau hati biasa kita pencet itu kenyal. Ini lembek, rada lembek. Kalau kita ngambangin, dia ngambang nih di air. Lebih ngambang. Kalau ini tenggelam. Hati hati yang orang meninggal nih, Dok ya. Kalau orang masih hidup kita kan itu dicopot. Kalau otopsi dicopot. Lihat warnanya beda. Dicemplungin ke air ngambang. Rada ngambang. Ya, pokoknya melayang-melayang lah gitu, Dok ya. Nah, kalau kayak begituan itu namanya fatty liver, Franky. Itu yang kita ngomong tadi, fatty liver. Hatinya berubah menjadi lemak. Hatinya ya, bukan hatinya diseliputi sama lemak. Kadang-kadang orang bilang, wah hati dibungkus sama lemak. Bukan. Di dalam hatinya itu isinya banyak lemak. Nah, makanya disebut fatty liver. Liver yang banyak mengandung lemak. Fat gemuk. Ya. Dan sekarang kalau kita lihat sebenarnya, jadi kalau buat seperti itu biasanya kita kalau otopsi, kita potong jaringannya, hatinya. Kita lihat di mikroskop. Nah, sekarang saya mau nanya kamu tahu roda sepeda? Roda sepeda anak-anak apa roda sepeda? Ya sama aja. Kan bentuknya rodanya bulat. Ya, ada jari-jari. Ada jari-jari. Nah, hati itu seperti itu gambarnya nih. Di tengah ada asnya. Asnya itu adalah pembuluh darah. Oke. Terus jari-jarinya itu selnya berbaris lurus gitu. Jadi seperti jari-jari begitu. Selnya berbaris gitu loh. Nah, itu hati seperti itu gambarannya. Padat kali, Dok ya, itu bentuknya Iya. gitu. Nah, di antara jari-jarinya kan itu kosong. Nah, itu isinya darah. Oh, gitu. Nah, selnya berbaris berupa jari-jari. Nah, sekarang kalau kita lihat selnya itu, selnya kotak, jari-jari seperti jari-jari gitu. Isinya ada inti sel, ada plasma, ada sitoplasma. Jadi ada sel, di tengahnya ada inti sel, sitoplasma. Nah, kalau yang normal, sitoplasmanya kelihatannya bagus begitu. Kalau yang fatty liver, di dalam sitoplasmanya berbusa, banyak busa-busa, banyak gelembung-gelembung, gelembung lemak, Franky. Jadi dari fisik aja udah bisa ketandaan ya. Iya, kelihatan. Oh, banyak busa-busa. Kadang-kadang busanya sudah demikian banyak, sampai dia seluruh hatinya itu isinya jadi seperti kayak balon-balon. Udah paruh. Oh, balon-balon. Nah, itu fatty liver yang lebih parah lagi. Itu udah lebih parah daripada yang kayak tadi dokter bilang. Makanya gara-gara kebanyakan lemak begitu, itu makanya kita lihatnya warnanya kuning. Itu di bagian si lobus-lobus tadi atau cuman bagian sebelah kanan kan doang, sebelah kiri doang? Itu menyeluruh. Bisa menyeluruh. Oke. Fatty liver tuh menyeluruh. Jadi kita lihat nih kenapa selnya berbusa-busa atau kenapa selnya jadi kayak balon-balon. Jadi selnya berubah jadi balon atau berbusa-busa. Jadi secara itu kita harus konfirmasi seperti itu. Nah, itu yang namanya fatty liver. Nah, sekarang kenapa misalnya fatty liver sebabnya apa sih? Kebanyakan lemak, Dok. Kebanyakan lemak. Nah, tadi kan saya bilang lemak itu terjadi karena kita makan karbohidrat. Makan karbohidrat dirubah jadi glukosa. Glukosa dipakai buat energi. Sisanya disimpan di situ. Sisanya disimpan, lama-lama simpenannya kebanyakan, Franky. Jadi itu terjadi kalau orang makan berlebihan sehingga antara energi yang masuk sama yang dikeluarin itu lebih banyak yang masuk. Jadi orang surplus. Orang punya deposito banyak juga nggak bagus tuh, Dok. Nah, sekarang ya itu kan jadi seperti itu. Jadi bagaimana? Nah, maka itu kalau itu kamu bisa tebak orang yang fatty liver itu karena apa? Males. Obesitas, Franky. Obesitas itu terjadi karena dia makanan yang masuk, kalori yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Jadi orang obesitas itu bisa mengalami fatty liver.
Jadi kalau kamu lihat nih orang, wah gemuk nih, mungkin fatty liver, harus diperiksa sama dokter. Tapi kan kalau dia masih hidup kan nggak mungkin hatinya kita cabut, kita Enggak, kan ambangin, tadi Dok. saya bilang kan Di USG. bukan USG kan periksa lab tadi kan saya bilang dari awal kan apa Labnya ketahuan nggak dulu. sih labnya SGPT nya naik. Di USG kelihatan, Itu kalau orangnya rajin check up, Dok ya. makanya harus check up. Oh. Jadi jangan takut check up. Nah sekarang gini, ini kebanyakan nih fatty liver itu yang jelas laki perempuan, dulu sih kebanyakan perempuan, dan sekarang laki-laki juga. Banyak laki-laki yang obesitas. Nah sekarang masalah gini, perempuan obesitas ada dua macam, Franky. Ada yang bentuknya apel, ada yang bentuknya buah pir. Labu. Iya labu. Nah kalau apel itu gedutnya di tengah. Kalau pir di atasnya kecil, bawahnya gede. Jadi kalau yang apel gedenya di perut nih. Kalau yang pir gedenya di panggul. Pernah lihat gak cewek yang perutnya sih nggak apa-apa tapi panggulnya gede banget? Iya, jadi atas normal, Dok, kelihatannya, Dok. Tapi begitu makin ke bawah Mungkin gede. kelihatan beda gitu, Dok, ya. Jadi yang potensi untuk jadi fatty liver itu adalah yang apel. Jadi jadi artinya gini, kalau kita punya keluarga perempuan yang perutnya kendut tapi panggulnya nggak terlalu gede, itu be careful. Itu mungkin kemungkinan kena fatty liver lebih gede daripada yang panggulnya yang gede. Panggul dan pahanya gede gitu loh daripada perutnya. Nah kalau di otopsi mah kita gampang. Salah satu tanda bahwa itu dia fatty liver, selain kita lihat liver, yang kita lihat di depannya ini kan ada lemak. tirai usus namanya. Tirai Lemak. usus. Ini lemaknya kalau orang itu tebal sekali, banyak sekali lagi. Lemaknya itu bisa 20 kilo lagi. Ini. Jadi di depan usus itu ada lemak. Ada seperti kayak gorden nih. Isinya lemak semua. Jadi makanya kalau sekarang ini, kalau kamu lihat orang nih, kamu suruh dia ini aja, dia rada membungkuk. Dia ambrol nggak ke bawah itu lemak. Itu lemak ya? Lemak ususnya banyak. Jadi bagian perutnya toto ngambai. Kalau tidur dia jatuh ke samping gitu loh. Bisa. Iya. Nah, tapi sekarang saya mau nanya sama kamu, orang segemuk apapun perutnya, pusarnya itu bergerak nggak? Bisa jatuh nggak pusar? Enggak, karena kan dia dari tengah, Dok. Kenapa? Kan Dia di tengah. Kalau dia perutnya jatuh kan pasti dia ikut jatuh dong. Ketarik sama yang sebelah yang nggak jatuhnya. Enggak, bukan. Apaan? Pusar itu ada kabelnya yang nempel ke tengah ke hati. Baja. Enggak, bentuk kabel, urat. Urat namanya ligamentum teres hepatis. Jadi dia itu yang membuat si pusar itu tetap pusat. Namanya pusar itu kan pusat. Bahasa Indonesia kan pusat kan. Bahasa Latinnya navel namanya. Navel kan? Oh, navel. Navel atau pusat. Kenapa disebut pusat? Karena dia nggak mungkin bisa bergeser ke kanan atau ke kiri. Dia di pusat. Kenapa di pusat? Karena tuh ada kabelnya. Ada ligamentum yang nempel ke hati. Jadi ini boleh jatuh, tapi dia tetap ditarik sama itu. Iya. Nah, makanya begini, Franky. Ini saya kasih tahu, ini rahasianya dokter nih. Kalau dokter operasi kan kadang-kadang di tengah. Dia nggak ngelewatin pusat tuh, Dok ya? Dia pasti minggir. Oh, minggir. Minggir ke kanan pakai kiri. Dia gini, di atas lurus. Dia ke kanan pakai kiri. Ke sini apa nih? Kiri ya? Kiri. Tuh, kenapa? Karena dia nempelnya ke sebelah kanan. Oh, saya pikirannya beda. Enggak, hatinya kan di kanan. Dia nempel ke kanan. Betul kan? Nah, sekarang saya mau nanya. Kalau seorang dokter bedah, dia potong terus dia beloknya ke kiri. Ligamentumnya atau uratnya itu kabelnya itu kepotong. Setelah selesai operasi itu pusarnya bisa geser-geser kanan kiri, Franky. Bisa dibikin sulap tuh ya. Dan itu termasuk kesalahan, Franky. Habis itu dia komplain, dokter kenapa pusat saya nggak dipusat lagi? Kadang ke kanan, kadang ke kiri. Dari belakang, Dok. Enggak, itu kabelnya itu urat. Nah, itu kabel itu apaan sebenarnya? Otot. Bukan, itu dulu pembuluh darah, Franky. Dulunya dia pembuluh darah. Dari sini pusat itu kan larinya ke tali pusat. Itu dia. Waktu lagi sama si ibu. Begitu dia lahir itu dia langsung mengkeret jadi urat. Yang bikin dia di tengah.
makanya kalau orang otopsi, kan di otopsi kan dibelah dari sini, terus dipotong. Juga larinya ke sebelah kiri, nggak boleh ke kanan. Supaya dia setelah diotopsi pun dia tidak jatuh ke kanan ke kiri. Nggak berubah lah penampilannya, Dok ya. Ya. Begitu. Jadi tadinya saya berpikir kenapa ke kiri? Karena kan kalau kita potong ke kanan, kalau ke kedalaman kan kena si hati tadi. Enggak, bukan begitu. Gitu karena ya? kita nggak mau potong kabelnya, Frank. Okay. Supaya nggak dikomplain. Jadi nggak pusat lagi. Jadi kanan atau kiri, jadi bukan pusat lagi, Frank. Nah, jadi ya Dok, terus. Nah itu namanya fatty liver begitu. Jadi sel livernya yang berupa jari-jari itu dia berubah menjadi berbusa karena banyak lemaknya. Kalau lemaknya udah gede dia jadi kayak balon. Jadi kita lihat nih liver balon-balon semua gitu loh. Nah itu seperti itu. Nah kalau dia jadi balon itu dia tidak berfungsi untuk pekerjaannya yang utama tadi. Maka orang itu bisa mengalami yang namanya racunan. Kalau dia begitu kan berarti selnya mati. Selnya mati berubah jadi jaringan ikat, jaringan parut seperti parut gitu loh. Dia nggak bisa berfungsi. Lama-lama jadi sirosis, mengkeret. Itu yang kita pernah bahas. Sirosis hati. Sirosis hati kan bisa jadi kanker nantinya. Itu loh. Jadi fatty liver kenapa dia berbahaya? Yang repot adalah dia fatty liver kebanyakan nggak ada gejala. Ketemunya nggak sengaja. Tapi kalau sudah ketemu harus diobatin. Supaya kenapa? Supaya dia bisa kembali normal. Supaya semua fungsi livernya normal. Dan karena dia punya daya regenerasi, fatty liver pun bisa dibikin jadi normal kembali, Frankie. Tapi belum terlambat. Tapi kalau sudah jadi jaringan ikat, udah kaku, keras Dok ya? Udah, give up. Sekarang gini Dok, saya punya ide. Kalau si fatty liver itu ketahuannya ya mirip hampir terlambat atau terlambat. Udah ada fatty liver, jangan terlambat. Pokoknya udah ada fatty liver. Potong yang bagian rusaknya. Kenapa mesti potong aja? Kamu sendiri disuntik aja nggak berani, mau potong enak aja loh. Kan yang jadi pasiennya dia, bukan saya Dok. Enggak, karena dia bisa balik kembali. Jadi tanpa kita operasi itu bisa diobatin ya. Ya, nah itu sebabnya makanya kan saya bilang ini pembahasan penting karena kenapa? Kamu lihat ke mall sekarang, berapa banyak yang orang obes? Di Jakarta banyak loh Dok. Jakarta banyak. Saya kemarin pergi ke Thailand. Saya pergi ke Vietnam. Laki-laki, perempuan yang langsing semua Franky. Perutnya dada? Bukan, badannya langsing. Kita tahu mereka itu kamu cari itu fatty liver sana sedikit pasti. Nah itu dia makanya. Kenapa? Karena makanannya benar Franky. Di Jepang mana ada orang gemuk? Gak ada orang gemuk. Tapi kalau ke Amerika itu yang saya ngomong sama dokter. Jadi kalau di Amerika itu Dok, ini mohon maaf nih Dok ya, saya cerita kita bisa membedakan kelas orang ekonominya itu dari badannya dia Dok. Orang yang kelas atas badannya langsing-langsing. Kalau yang kelas ekonomi bawah itu langsung. Gede maksud saya Dok. Terutama kalau orang-orang maksudnya orang Hispanik, orang Amerika Latin. Pokoknya itu gede-gede. Negro itu gede-gede. Ya orang hitam. Ya itu, tapi orang-orang putih juga sama. Nah sekarang pertanyaannya kenapa? Nah balik-balik kenapa? Nanti kita balik-balik nanti ke insiden kejadian fatty liver di Amerika. Itu jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Tapi Indonesia masih lebih tinggi daripada di negara saya bilang Kamboja atau Vietnam. Kenapa? Nih, ada dua yang disalahin kalau teman saya bilang. Jangan suka nyalain orang. Dia Dok, bukan saya Dok. Saya mah cuma ngedenger dia cerita nyalain. Pertama, dia nggak bisa ngurusin badan. Nah, jangan ngurusin badan dulu, akarnya dong. Maksudnya? Orang Amerika makannya apaan? Iya, itu dia makannya soda. Makan Coca-Cola, Franky. Satu hari bisa paling sedikit 2 botol itu. Nah itu Dok, makanya nggak ada yang ngurusin badan. Itu semua nggak gemukin badan. Nah yang kedua makannya apa? Junk food. Iya. Junk food apa? Pizza, burger, hot dog. Makanannya kan itu semua. Makanya gendut. Nah sekarang saya mau nanya, kenapa orang tadi Kamboja sama Vietnam kurus-kurus? Lihatin Vietnam deh. Makanannya apa? Sayur. Makanannya pe itu isinya apa? Enak tuh Dok. Ada
Ada bihunnya atau kue tiaunya. Tapi sayurnya banyak sekali, Franky. Terus ada irisan dagingnya, dikasih kuahnya. Oke, sekarang kamu ke Thailand. Sama, Franky. Mereka itu banyak sayur-sayurnya dan namanya yang begitu-begituan, yang burger-burger itu mereka nggak makan. Nah, Indonesia kenapa? Indonesia banyak, kamu bilang di mall banyak. Kenapa? Itu makanannya nggak ada yang ngurusin. Semua ngegemukin. Dok, sebentar, saya mau tanya. Tadi kita ngomong masalah junk food ya. Makan mie itu termasuk junk food nggak? Mie bukan junk food. Bukan. Tapi mie itu karbonya. Aduh, aman saya. Enggak, tapi itu karbonya juga karbo simple, termasuk karbo. Jadi gini loh, asal kamu makan mie tidak ada masalah, asal kalori yang kamu makan tidak berlebih dibandingkan kalori yang keluar. Jadi kalau kamu kalori keluarnya itu cuma dipakai buat tidur, ya makan mie-nya mesti separoh, Franky. Walaupun tidurnya kita olahraga, Dok. Iya. Jadi itu masalahnya, itu sebenarnya namanya gemuk apa enggak, soal masalah kamu surplus apa minus. Kalau kamu minus kamu jadi kurus. Kalau surplus jadi gemuk. Oh gitu. Nah, sekarang yang kamu masukin kan jenisnya. Nah, itu satu. Jadi gemuk tuh gara-gara makan karbo simple kebanyakan. Jadi supaya apa? Kalau mau makan pun makannya jangan terlalu banyak karbo. Satu. Kedua, kalau kamu makan karbonya yang kompleks. Simple itu apa? Gula. Ya. Nah, gula itu simple, langsung jadi. Nah, sekarang masalahnya gini. Kamu pergi ke mall, itu yang paling rame itu apa? Di mall. Baju. Minum. Oh, makanan nih. Minuman tuh harus. Baju orang nggak ada yang beli baju, Franky. Jarang-jarang beli baju. Nontonin. Harus banyak. Iya, betul. Sekarang saya mau nanya, apa isinya itu? Gula Semua, Franky. Semua namanya boba, teh, kopi, apa semua tuh gula semua. Bahkan ada yang namanya hidden sugar. Dan sugar. Apa? Susu. Kan semuanya dipakai susu. Teh dipakai susu, kopi pakai susu. Susu itu adalah gula. Disakarida kan gula. Nah, itu kamu makan itu sebegitu banyak, yang dipakai sedikit. Orang sekarang saya mau nanya, orang olahraga apa orang santai-santai lebih banyak yang mana? Yang olahraga sedikit lah, Franky. Jadi makanya itu sebabnya, karena surplus akhirnya dia ditumpuk di liver. Itu satu, gula tinggi, gula simple. Makanya kamu harus rubah itu gulanya itu menjadi gula yang agak kompleks. Kompleks apa? Ubi, singkong, yang begitu-begituan, Franky. Porang, kentang, yang gitu-gitu itu kompleks. Itu lebih nggak naikin gula. Tapi ada satu, tadi saya udah ngomong di awal. Apa? Yang paling bahaya, Franky? Fruktosa. Jadi gula ini nih, gula simple, gula monosakarida, ada 3. Glukosa yang langsung naikin gula. Kalau dia kelebihan disimpan jadi lemak. Kedua, fruktosa yang nggak bisa dipakai. Fruktosa itu nggak bisa dipakai untuk energi, langsung disimpan di liver. Simpannya berupa lemak. Yang ketiga, galaktosa. Galaktosa itu adalah hidden, karena galaktosa itu terdapat dalam laktosa. Laktosa itu dalam susu, keju, apa segala macam gitu-gitu. Nggak manis, tetapi itu adalah gula. Galaktosa sama glukosa itu. Nah, dia masuk. Nah, sekarang yang jadi masalah fruktosa. Orang kan bilang, jangan makan gula banyak-banyak, kan biasanya orang lihat nih di itu gulanya berapa, sugarnya berapa, sugar, sukrosa, ya itu berapa, terus karbohidratnya berapa. Jadi karena orang ngelihatnya sugar atau glukosa, si yang bikin minuman itu pinter, dia bilang no sugar, dikasihnya fruktosa free. Itu adalah gula yang bukan sukrosa, jadi sukrosanya rendah, tapi fruktosanya tinggi. Nah, fruktosa itu bikin fatty liver. Jadi dari buah-buahan itu, Dok, fruktosa. Jadi kalau kayak saya tiap hari makan apel nih, Dok, nabung tuh. Bukan itu. Kalau kamu makan apel satu biji aja udah kenyang kan? Tapi kalau apel di jus, satu gelas bisa 5 apel. Iya. Jadi kalau mau makan buah, makanlah buah asli, bukan buah jus. Nah, jus apapun, walaupun dia itu bentuknya natural, tidak dicampur gula segala macam, itu fruktosanya tinggi. Kalau kamu minum, masuk ke liver, jadi lemak. Oke. Jadi
Kalau orang yang itu harus itu. Dan semua kalau kamu nggak percaya, coba nanti lihat semua minuman yang ada di supermarket. No sugar, low sugar, lihat fruktosanya berapa. Fruktosa itu sengaja ditutupin seperti itu sehingga orang bilang, wah ini mah sehat. Iya. Ini jus buah sehat gitu loh. Padahal itu yang berbahaya juga buat fatty liver karena 100% disimpan di dalam liver. Jadi kalau kita minum kopi nih dok, kopi kan itu no sugar. Carilah kopi hitam americano. Kopi hitam terus kita makan gulanya supaya dicampurin di dalam perut. Udah gitu dikocok-kocok. Lari-lari gitu. Jadi kopi latte di dalam. Enggak, makanya yang namanya kan kopi itu kan ada cappuccino, kopi latte apa sih, itu kan cuma perbandingan antara kopi sama susunya kan. Waduh, saya salah pesan selama ini dok. Saya sukanya karamel macchiato karena enak manis. Karamelnya itu gula, glukosa. Iya. Kalau macchiato ditambah susu lagi kan. Ya. Oh, gulanya tinggi pergi. Ya enggak, kalau kamu nggak fatty liver sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa dok. Kamu cuma 1 gelas nggak apa-apa. Kadang-kadang kan ada orang yang minumnya. Kakak saya tuh yang namanya minum kopi itu nggak ada minum air, minumnya kopi terus. Wah nggak lah. Hancur lah. Kalau saya kan masalahnya kan kopi itu kan lumayan mahal. Jadi saya kan ada pelit dikit, jadi nggak terlalu sering. Jadi kalau kamu ngopi boleh ngopi sama teman, tapi mesennya americano. Atau kopi hitam, kopi tubruk, itu nggak apa-apa, Frank. Tapi ada teman saya, dia tuh emang jago ngeracik kopi. Anaknya juga ngeracik kopi. Saya nggak ngerti kenapa dia istilahnya kok bisa enak ya. Saya nggak pernah istilahnya mau nyobain kopi hitam. Di tempatnya dia dikasih kopi black coffee. Itu nggak berasa kayak black coffee, enak banget. Dan dia ada satu kopinya yang disebut Kopassus. Tahu Kopassus dok singkatannya? Kopi pakai susu. Ya. Susunya itu apalagi kalau susunya pakai ini. Susunya pakai susu manis, kental manis. Oh, mantap itu. Gulanya. Itu isinya gula semua. Iya, enak. Susunya mah kagak ada. Oh, nggak ada susunya? Nggak ada. Oh. Jadi nih ada satu yang kamu boleh. Kamu pergi ke Vietnam. Belilah egg coffee. Enggak dok. Enggak enak lagi. Kalau kamu nggak pernah nyoba, jangan pernah ngomong sebelum kamu nyoba. Saya udah coba egg coffee itu enak sama Habis persis. Enggak. Sama kayak apa? Enggak, sama seperti coffee latte. Serius. Dia ada busa, enggak bau sama sekali, Frankie. Benar, serius. Jadi kalau kamu itu yang bau berarti dia nggak bisa bikin. Artinya kalau mau ngasih ke saya nanti jangan bilang-bilang tuh egg coffee. Kasih ke saya langsung saya minum. Ada egg coffee, itu nggak apa-apa. Yang jadi putih-putih nggak apa-apa. Satu lagi coconut coffee. Coconut tuh coconut, jadi itu isinya paling santan. Kalau yang egg coffee itu karbohidrat, itu protein, nggak ada gula-gulanya. Nah ada satu yang barangkali orang suka ini, kita udah pernah ngomong soal itu, mengenai yang creamer. Ya. Orang bilang, gue sih kopinya kopi hitam, tapi gue pakai creamer. Iya. Asal tahu aja, kita lihat lagi episode kita. Di creamer itu isinya adalah gula dari susu. Jadi itu sama aja. Oke, jadi artinya ini kalau kita bicara masalah si fatty liver tadi itu lemak-lemak yang kita timbun berlebihan tuh dok ya. Itu yang bakal ngerusak fungsi hati di situ dok. Bukan lemak berlebihan, gula berlebihan. Ya, sorry. Dan satu lemak juga memang disimpan di situ. Tetapi lemak itu nggak dibakar di awal. Kalau kita kan jarang makan lemak kan. Biasanya kalau makan steak aja juga lemaknya kita buang kan. Oh, enggak sebagian orang. Saya mah kalau mesen steak malah yang ada lemaknya. Kalau makan daging sate kambing juga ditanya yang khasnya doang apa yang campur? Enggak, kalau saya kalau sate kambing nggak pernah makan lemaknya. Kalau itu steak juga dibuang lemaknya. Ya kecuali kalau lemaknya udah nyampur di dagingnya. Wagyu itu. itu lemaknya banyak. Tapi maksudnya itu satu. Nah itu kalau cewek kan. Nah kalau cowok bagaimana ngelihatnya, Frankie? Cewek tadi yang bentuknya apal tuh dok ya. Kalau cowok perutnya gede. Jadi kalau cowok ngeliatin tuh begitu dia pakai celana, aku tuh ini double gitu, perutnya gede itu. Biasanya kalau dokter lihat begitu seneng, Frankie. Pasien nih ya. Pasien itu sindroma metabolik. Kalau diperiksa biasanya gulanya tinggi.
ada hipertensi, ada kolesterol. Nah, tiga-tiganya itu dia itu potensi untuk kena stroke, kena jantung, kena ginjal, kencing manis. Jadi itu kalau cowok mah gampang. Nah, sekarang mah itu sebabnya ya, kalau misalnya kayak di Jepang itu di luar negeri juga ada batasannya, Frankie. Lingkar pinggang. Mau tahu itu dia potensi untuk itu nggak? Lingkar pinggang perempuan tuh 80 pinggang nih dok, bukan pinggul ya? Pinggang. Kalau laki-laki itu 90. Makanya saya bilang waktu itu di Jepang itu nggak pernah ada orang gemuk. Karena kenapa? Begitu dia gemuk di kantornya, dia disuruh lari, Frankie, sampai lingkar pinggangnya 90. Di Jakarta ada sekolah Kanisius, kalau muridnya itu berat badannya berlebih, disuruh lari keliling lapangan sebelum masuk ke dalam kelas. Karena kenapa? Sampai Karena lingkar pinggangnya kecil. Ya, karena kenapa? Karena kalau dia lingkar pinggangnya besar, dia itu potensi untuk kena macam-macam penyakit, mulai dari stroke, serangan jantung, kencing manis, ginjal, sampai kebutaan dan lain-lain. Jadi itu sindrom metabolik namanya. Nah, itu kalau dia ada gituan, biaya untuk kesehatan dia juga tinggi sekali, merugikan perusahaan. Kalau anak sekolah, umurnya jadi pendek. Nah, salah satu resiko yang juga ada adalah kalau orang ada sindrom metabolik seperti itu, kebanyakan itu biasanya juga fatty liver. Ini ngomong-ngomong celana, tadi dokter bilang lingkar pinggang 90. Itu berapa nomornya tuh? 36 tuh dok. 36. Jadi nggak boleh lebih daripada 36. Nah, aman saya dok. Ya, nggak, tapi begitu. Jadi artinya apa? Itu sebenarnya bisa diprediksi. Nah, ada satu lagi fatty liver yang juga berbahaya, yang menyebabkan fatty liver apa? Alkohol, Frankie. Orang minum alkohol itu bisa fatty liver karena alkohol itu merusak liver. Alkohol itu dihancurinnya di liver. Dihancurin di liver itu. Livernya jadi kerja berat dan dia itu meracuni livernya bisa rusak. Kerja keras tuh livernya dok ya. Sekarang ini itu nggak jadi masalah di Indonesia. Di Indonesia nggak jadi masalah karena kita bukan peminum alkohol. Betul. Ya. Walaupun ada yang minum, tapi sekarang batasannya berapa, Frankie? Berapa banyak kita minum sehingga kita disebut wah ini kamu resiko nih kena fatty liver. Kalau kita pulang dari luar negeri, maksimum 1 liter satu orang dok bawa alkohol. Nggak tahu yang boleh diminumnya berapa banyak dok. Laki perempuan beda. Oh beda. Laki-laki kalau dia minum 2 kali satu hari itu sudah namanya alkoholik. Sehari 2 kali. 2 kali itu ya 1 kali berkali paling sedikit kan 1 gelas gitu kan. 1 gelas yang gede itu loh. Banyak banget. Enggak, segitu. Laki. Kalau perempuan 1 kali aja itu sudah dibilang alkoholik, lebih dari 1. Laki-laki lebih dari 2. Itu berlaku karena kalau nggak ada batasan gitu, orang Rusia nggak ada yang kagak minum, Frankie. Orang Jepang kagak ada yang kagak minum, dia pasti minum bir lah, segala macam. Itu jadi seperti itu patokannya. Jadi kalau di atas itu namanya alkoholik. Dia alkoholik tuh bisa fatty liver antara lain. Itu diobatin bisa sembuh tuh dok ya? Iya, tapi atau treatment. Nah sekarang begini, yang jelas pertama harus didiagnosis dulu dong. Kalau orang mempunyai faktor risiko itu faktor risiko ya. Faktor risiko itu artinya dia kemungkinan bisa kena itu. Pertama tadi obesitas. Ya, si orang kencing manis, diabetes atau pradiabetes. Orang hipertensi, hiperkolesterol. Hiperkolesterol itu artinya LDL-nya tinggi, trigliseridnya tinggi, HDL yang kolesterol baiknya rendah. Itu juga potensi. Apalagi orang yang banyak makan fruktosa. Terus kemudian apa? Peminum alkohol. Tapi ada juga faktor genetik. Orang Hispanik orang turunan Spanyol, Amerika Selatan itu dia juga resikonya gede. Orang HIV itu juga resiko. Orang yang kena hipotiroid, tiroidnya kurang hormonnya, itu juga resiko. Jadi ada beberapa faktor yang kalau yang seperti itu dia harus berobat, dia pergi ke dokter. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dia mau tahu, dia nggak sengaja ketemu lah, dia pergi ke dokter apa? Dokter penyakit dalam.
Janganlah, kesian lah dokter umum lebih banyak nih. Pergi ke dokter umum juga umum dulu ya? bisa. Oh. Dokter umum kan lihat gitu-gitu. Kalau dokter umum bilang wah, kayaknya sih fatty liver, baru dikirim ke dokter penyakit dalam. Nah, penyakit dalam itu ada penyakit dalam yang umum, ada penyakit dalam yang hepatologi. Tapi pokoknya nanti dikirim ke dokter penyakit dalam. Nah, kalau memang seperti itu sekarang dia itu begini, fatty liver kalau masih di tahap awal kayak tadi itu, cuman fatty liver doang, belum ada macam-macam. Dia bisa diobati dengan cara apa? Gampang. Kurangin berat badan. Nah, berarti ya, Karena dia bisa balik lagi tuh. jadi bukan dengan obat-obatan tapi pakai Enggak. treatment saja nih, Dok. Kurangin. Biasanya berat badan awal nih dikurangi 10%. Berat badan awal 10%. Jadi kalau sekarang 80, sisain jadi 72 lah gitu, Dok ya. Nah, kalau kita main curang, kurangin berat badannya, Dok. Yang harusnya kan kurangin berat badan kan dengan mungkin olahraga ataupun makanannya dikontrol, Dok ya. Kita curang, kita makannya tetap banyak, minum obat pencahar. Kan bisa ngurangin berat badan juga tuh, Dok. Bisa. Boleh nggak? Boleh aja. Pokoknya yang jelas nanti ujungnya yang masuk sama yang keluar. Oh, oke. Jadi artinya selera makan kita nggak keganggu, tapi yang penting itu kayak orang. Tapi jenisnya itu pengaruh. Oke. Jadi jangan minum jus dulu. Jus jangan. Minuman yang fruktosa Itu jangan. jus fresh maupun jus Sama aja. kalengan juga jangan ya. Oh, sama ya. Oke, jadi makan buah bagus, tapi bukan jus. Karena kenapa kalau makan buah, kamu nggak bisa banyak. ya biasa saya satu apel satu sekali makan kan nggak sampai Iya kan? Nggak bisa banyak. Tapi kalau jus, yang namanya kamu beli satu itu ini apa? Jeruknya 3 ditambah gula lagi. Nah, Mantap deh tuh. itulah makanya ada bagusnya juga di rumah makan atau warung-warung sederhana, Dok. Dia ditulisnya situ adalah air jeruk atau es jeruk. Tahu kan, Dok? Kalau air jeruk dikasih air. Kalau es jeruknya dikasih es. Tapi kalau jangan lupa no sugarnya dipisah. Nah, tapi Dok, kalau di restoran yang mahal-mahal, jeruk murni. Dia, Yang satu gelas tuh bisa 3-4 jeruk. dan tuh. itu dia bilang ini sehat, jeruk murni tidak ditambah gula. Ya tidak ditambah gula, tapi berapa buah di situ? 4-5 biji tuh. Nah, sama aja. Itu saya pernah makan ya. Minum itu jus, namanya jus jeruk murni. Satu gelas begitu. Isinya 5 jeruk. Nah, iya bagus kan. Nggak pakai air sama sekali, 5 jeruk. Ya mantap lah. Ya, jangan tiap hari, Dok, minum gituan, Dok. Ya. Oke, jadi artinya pengobatannya nggak melulu pakai obat nih, Dok ya. Enggak, justru yang utama bukan obat, perubahan gaya hidup. Treatment tadi ya. Perubahan gaya hidup. Jadi satu diet, pokoknya diet. Dan satu diet kan dari makanan. Yang kedua olahraga. Harus olahraga. Olahraganya apa? Olahraga harus minimal misalnya jalan atau lari itu 30 menit. Tapi sekarang orang bilang, aduh saya nggak biasa olahraga. Bagaimana? Olahraga itu paling gampang apa? Jangan patokan dengan menit dulu. Nggak pernah olahraga, pakai sepatu olahraga dulu aja. Lari 5 menit, udah gitu udah jalan, nggak ada masalah. Tapi habis begitu besok 5 menit lama-lama 10 menit, 15 menit sampai setengah jam. 1 hari setengah jam. 1 hari setengah jam ya. Ya, itu kan nurunin gula dan memperbaiki fatty liver. Artinya cadangan-cadangan yang tadinya potensi dia bikin ngaco tuh dihabisin. Dihabisin, nanti dia tumbuh lagi sel hati yang baru yang lebih normal. Jadi begitu. Jadi si hati ini sama juga kayak darah ya. Ya. Darah kan juga darah lama yang udah rusak dibuang, ganti darah baru. Hati juga sel-selnya begitu juga, Dok ya. Tapi begini, kadang-kadang ada sebagian kecil. Sekarang apa yang terjadi kalau misalnya jadi tadi olahraga, makan. Satu lagi, jangan sampai hati itu kena penyakit. Penyakit itu bisa memperparah hati. Yang udah fatty liver bisa parah nanti. Apa?
hepatitis. Hepatitis kan bisa divaksin. Ya, ya. Hepatitis A, hepatitis B, vaksinasi. Ya dong. Jadi terus udah gitu, kalau misalnya kamu ada penyakit yang namanya sindrom metabolik, hipertensi, ya hipertensinya diperbaiki dong. Minum obat ke dokter. Kalau kencing manis diobati dong. Gula tinggi diobati. Kalau kemarin kolesterol, ya diobati lah kolesterol. Jadi kalau itu dikurangin, otomatis penyebabnya hilang. Nah, ya. Penyebabnya hilang, udah resikonya diperkecil. Nah, sekarang pencegahan. Apa yang bisa dicegah? Jangan minum alkohol. Mahal itu, Dok. Bukan mahal. Alasannya bukan mahal, Frankie. Apa? Ngerusak badan. Bukan. Alkohol itu minuman setan. Kalau kita minum begituan, setan minum apa? Nah, kalau orang kan bisa minum air, bisa minum apapun, banyak minuman kita. Kalau kita makan itu berarti kesian setannya. Ya, itu alasannya itu. Putih lah, Dok, ganti ya sama kita, Dok. Terus, jadi, Dok. Jadi jangan minum alkohol. Terus? Satu lagi, kan tadi saya bilang obat-obatan itu di sebagian besar diolah di liver. Jangan jangan self medication. Semua obat yang kita makan itu diolah di liver. Makin banyak obat kita makan, semakin livernya capek, semakin gampang rusak. Jadi jangan minum obat sembarangan. Ada beberapa obat tuh yang bisa membuat livernya jadi cepat rusak lagi. Antara lain, ya, yang udah jelas nih, prednison. Obat apa tuh? Itu anti radang, itu obat dewa. Orang gatel minum prednison, itu steroid lagi. Kehantam ginjalnya, itu bisa bikin fatty liver. Jadi ada beberapa obat tuh nggak pokok, istilahnya pokoknya gini, obat itu adalah racun, bisa ngeracuni liver atau ginjal, udah itu aja. Jadi kalau bisa jangan minum obat. Terkontrol lah, Dok, ya. Minum obat hanya sebatas perlunya saja. Jadi kan ada beberapa orang yang suka self medication. Demam, minum Panadol, paracetamol. Demam lagi, paracetamol. Sakit, paracetamol. Sakit kepala. Nah, kayak gitu-gitu, liver yang hancur nanti. Jadi kurangi obat-obatan yang seperti itu. Jadi alkohol, obat yang terkontrol. Terus apa lagi, Dok? Ya tadi olahraga. Makannya jangan yang harus makan yang bisa yang ngurusin. Satu, MCU. Medical check up ke dokter. Karena kenapa? Kita takutnya fatty liver kalau didiemin, dia bisa menjadi peradangan. Namanya peradangan liver. Jadi selain ada lemak di situ udah mulai seradang. Kalau udah seradang, dia lebih gampang kena jadi sirosis. Dari sirosis gampang kena kanker. Nah, kalau udah kanker udah nggak bisa diapa-apain. Bye-bye. Udah sirosis, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itulah masalahnya. Jadi fatty liver mendingan kita tahu lebih awal. Jadi artinya apa? Jangan takut medical check up. Check up ke dokter. Kalau dokter temuin itu pasti sama dokter pasti akan diobatin, dikasih nasihat segala macam gitu. Jadi prinsipnya mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Nah, saya mau nanya sama dokter, kan tadi kita ngomongin yang kalau laki-laki kan memang biasalah ya, susah dibilangin, Dok, masalah gaya hidup, pola hidup. Nah, saya mau nanya sama dokter masalah perempuan. Perempuan itu kan banyak nih, Dok. Kalau kita ke daerah-daerah yang boleh dalam tanda kutip itu daerah padat penduduk, mak di situ badannya kan gede-gede, tapi dia rajin nyuci. Itu nolong nggak tuh, Dok? Menolong, plus minus. Tapi yang jelas gini, yang dimakannya itu yang harus dirubah. Jangan kebanyakan makan nasi. Ini masalahnya ya di Indonesia yang saya lihat. Kamu pernah pergi ke restoran orang Jepang, nasi itu paling semangkok. Kalau orang Indonesia, lihat di warteg, nasi segumpung, di atasnya tuh udah ada gunungan tuh. Tapi nasinya banyak sekali, Frankie. Mungkin buat orang Jepang tuh 3 atau 4 orang itu. Itu buat mak-mak kadang-kadang kita nasihatin gitu, dibilang apa? Susah, napas aja katanya jadi daging. Enggak, bukan soal itu, tapi nasinya. Jadi yang harus dirubah adalah nasi nggak boleh terlalu banyak. Kalau mau nasinya tuh diganti sama yang kompleks, saya bilang. Makan singkong, makanya orang-orang dulu tuh namanya makan tiwul, makan jagung, makan ubi, makan singkong, itu jauh lebih bagus daripada nasi. Kalau mau nasi boleh, tapi jangan banyak-banyak.
Yang diperbanyak apa? Sayurnya dibanyakin. Nah, terus protein kan mahal. Lah ada protein yang murah, telur, tahu, tempe. Kenapa itu? Jadi sayurnya yang lebih banyak itu. Terus kalau mau makan buah, makanlah buah, tapi buahnya adalah buah yang asli, bukan dijadiin jus. Dan jangan percaya minum minuman dan segala macam kecuali air putih. Jangan minum minuman setan. Jangan minum jus, jangan minum minuman kaleng. Karena kalau kaleng semua dibilang no sugar, bener no sugar, tapi fruktos diganti sama fruktos. Fruktos itu jadi pemanis untuk macam-macam minuman, Frankie. Dan mereka tuh perusahaan-perusahaan itu memang sengaja dibikin tinggi seperti itu karena bikin enak. Dan itu bisa menipu, Frankie. Kamu kan tertipu, sugarnya 0. Dia benar sugarnya 0. Sukrosanya 0. Tapi fruktosanya banyak gitu loh. Dokter. Nah udah gitu kamu bilang, wah ini nggak ada gulanya, ini kan cuma susu. Ya susu, tapi susu itu isinya gula gitu. Dokter, malah 2 biji. Buah yang nggak boleh dimakan, Dok, buah apa, Dok? Buah terlarang. Bukan. Hah? Buah terlarang sampai sekarang definisi nggak jelas, Dok. Nah, Buah yang nggak boleh dimakan, buah busuk. Buah apa juga nggak akan bisa dimakan. Oke, jadi si ibu-ibu nih, balik lagi kepada saya, si tadi nasib perempuan yang bekerja kan banyak yang cuci gitu ya, cuci selama di aktivitasnya itu menolong dia tuh sebenarnya. bukan cuma cuci, ngepel, nyapu, pokoknya selama dia begitu dia kerja tuh pergi ke pasar, dia jalan kaki, nah itu dia nggak apa-apa. Itu sama dengan exercise kayak olahraga, tidak ada masalah. Tapi yang jenis makanannya pun harus dirubah. Oke. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya kita dulu itu ya, kebijaksanaan budaya. Kita itu sebenarnya makan macam-macam, Frankie. Orang Madura makannya jagung. Orang Ambon makannya berbeda. Sagu. Orang itu Irian makannya ubi. Orang Jawa makannya tiwul. Nah, yang begituan itu bagus. Tapi kenapa kemudian sepertinya orang bilang kalau modern makan nasi, jadi semua makan nasi, jadilah kemudian kita mengimpor beras jadinya dari mana-mana. Kalau pisang bagus nggak, Dok? Pisang itu adalah buah, selama kamu makan itu berupa buah itu tidak masalah, tetapi pisang gulanya tinggi. Oke. Nah, kan kalau kita nih, Dok, buat cemilan, kalau lagi pas nongkrong kan suka ada dikasih pisang rebus. Pisang rebus nggak ada masalah, tapi makannya jangan banyak-banyak. Jadi jangan sepiring itu ada pisangnya semua. Pisang tanduk itu kan 2 pisang tanduk itu dimakan semua. Makanya kayak saya bilang, supaya yang sehat makan pisang rebus itu sama teman. Jadi makannya sepotong aja lagi. Sepotong kecil aja gitu lah. Yang penting berlebihan kagak bagus. Nggak bagus ya. Berarti kesimpulan saya, Dok, kalau kita mau makan daging hati sapi, ini kan hati sapi Indonesia, Dok ya. Ya. Kenapa? Sehat. Disuruh ngebajak, disuruh macam-macam, nggak bakal jadi fatty liver hati sapinya. Tapi kalau yang dari luar negeri. Nah, kalau ayam apa yang paling sehat lagi? Ayam apa yang paling sehat? Ayam jago. Ayam jago, ayam pelung. Ayam pelung tuh yang bekokoknya panjang ya, Dok. Yang kokoknya panjang, yang harganya mahal itu saya pernah ngalamin makan sekali, Frankie. Jadi waktu itu di daerah di Jawa Barat, nolongin orang yang melahirkan. Dia senang habis anaknya lahir, dia potong ayam pelung. Ayam pelung tuh ayamnya mahal sekali, ayam jago mahal gede. Ayamnya tuh tinggi. Pahanya tuh sekal gitu loh, keras gitu, nggak ada lemaknya sama sekali. Itu dimasak, digoreng lagi. Karena itu biasanya jarang dimakan. Itu kalau orang bersyukur banget jadi itu dipotong ayam pelung. Tapi rasanya, Frankie, nggak rasanya apa? Keras, Dok. Keras. Ayam atlet gitu. Iya. Ayam atlet tuh. Dagingnya banyak, keras gitu. Dia punya perutnya gak six pack. Oke, jadi ini artinya menyelamatkan si ibu-ibu tadi, Dok ya, kalau yang tadi. Kalau laki-laki. Dan satu juga begini. Ibu-ibu ya kalau mempunyai anak segala macam, jangan anak yang gegemukan itu dibilang bagus. Orang kan suka-suka begini, waduh, lucu amat, gemuk amat. Itu jelek, karena kenapa? Itulah salah satu yang bikin dia fatty liver.
Anak itu nggak boleh gemuk. Dan gemuk itu kenapa? Anak itu karena dikasih susu itu tanpa henti. Sebenarnya nalurinya seorang anak itu minum susu itu cuma 1 tahun, Franky. Selebihnya dia mesti makan yang lain. Nah, kamu tahu kan di susu itu ada laktosa. Laktosa itu isinya. Laktosa itu adalah glukosa ditambah galaktosa, dua-duanya gula. Jadi kalau anak setelah umur 1 tahun setelah disapi, makanya anak harus disapi kan, nggak boleh minum susu terus kan. Begitu disapi dari emaknya dikasih minum susu sapi. Susu sapinya 1 hari 2 liter. Obesitas, Franky, itu pasti berlebihan dan semua di liver. Itulah salah satu. Jadi kalau anak sampai kemudian dia jadi tidak sehat, jadi kencing manis dan segala macam, itu salahkan ibunya yang kasih susu terus menerus. Anak itu mesti diversifikasi makanan mulai 6 bulan. Jadi dia sampai 6 bulan mulai dikasih makanan lain kan. Begitu 1 tahun dia lepas disapi atau 2 tahun disapi, dia udah mesti makanan orang dewasa. Tidak minum susu. Minum susu boleh, cuman untuk supaya dia jadi sempurna. Yang dibilang sempurna apa? 1 gelas susu. Udah, tidak berlebihan. Tapi ngomong-ngomong dok, tadi kan kita melulu tuh masalah treatment terhadap badan sama pencegahan. Tapi ada nggak obat yang manjur dikasih obat minum maksud saya untuk mengobati sakit fatty liver? Fatty liver kalau gak usah diobatin, fatty liver bisa baik sendiri. Oh, artinya itu dari tadi pengobatannya tuh nggak pakai obat ya? Enggak, sekarang begini, kalau fatty liver yang mesti diobati itu kalau sudah ada peradangan. Tapi itu juga cuma sekedar untuk mencegah supaya dia nggak jadi sirosis. Oh gitu. Jadi yang lebih penting anak-anak, kenapa? Tuhan sudah menciptakan liver itu punya daya regenerasi yang besar. Manfaatkan itu. Jadi artinya kalau udah bablas nih, udah gemuk nih, perutnya sudah ngamble, walaupun pusar masih di tengah ya. Ngamble udah mulai, kalau dihitung di KMS tuh ya udah daerah di atas hijau lah. Ya itu mesti diturunin sampai ke hijau lah itu loh. Jadi artinya kan kita mesti tahu. Tapi kalau yang paling gampang apa? Ya ikut ukur ikat pinggang. Kalau perempuan di atas 80 ya mbok, ya udah kurangin lah makanan gitu loh. Itu olahraga lebih banyak. Pertanyaan saya kemana arahnya dok, tahu nggak? Saya mau anjurin kalau supaya nggak fatty liver, kalau kamu senang minum alkohol ataupun yang itu sambil makan obatnya. Nggak bisa. Alkohol itu adalah barang yang paling bahaya untuk liver. Jangan pernah. Dan satu obat-obatan yang terlalu banyak juga nggak boleh. Nih, tapi ini dok, saya minta penjelasan dari dokter Jaya. Yang disebut alkohol menurut dokter Jaya tuh yang mana nih dok? Apakah anggur, wine itu termasuk alkohol nggak? Alkohol, ada alkoholnya. Cuman kadarnya. Ada alkoholnya. Kadarnya. Jadi bukan sekedar likor yang seperti vodka atau whisky itu. Ya kalau vodka whisky 40%, kalau wine itu paling 6%, 7%. Kalau itu ya misalnya bir 11%. Jauh lah kamu minum segelas bir, 4 gelas bir baru sama dengan wine segitu. Nah, itu kalau dikit-dikit mah gak masalah, Franky. Masalah bir, waktu saya nonton bola World Cup di Qatar, ada bir yang 0% alkoholnya. Iya, itu karena di sana nggak boleh ada alkohol. Di sini ada Green Sand. Green 0%. Sand. Terus itu ada di bawah yang 5% itu. Enggak, 0% ada di Jakarta ada. Itu cuma baunya bau bir tapi nggak bukan alkohol ya. Ya udah, tapi kan kalau maboknya kan bisa di belaga-belaga maboknya. Kalau anak-anak di sini mah minumnya besok, maboknya sekarang, Dok. Oke, jadi artinya di sini kita nggak terlalu khawatir ya, selama kita istilahnya itu balance, Dok ya. Ya. Nggak boleh over. Ya kalau kita punya intake sama outtakes-nya lebih bagus, balance, itu aman. Maksudnya saya begini ya, satu hal yang kita mesti ingat, Tuhan kasih kita liver dengan tugas yang begitu berat, jangan kita menjolimi liver kita. Oh iya. Itu menjolimi liver kita, dia kerja berat. Kerja berat, jadi janganlah. Ya biarkan dia istirahat. Jadi kadang-kadang kayak begitu, bagaimana caranya? Ya kita hati-hatilah, pilih-pilih makanan yang bagus dan jangan meracuni liver kita yang memang udah berjasa buat kita begitu. Jadi artinya semua binatang yang punya hati juga tetap punya kemungkinan fatty liver, Dok ya. Termasuk monyet. Iya.
Monyet sama orang sama lah Pak. Babi juga begitu. Sama. Dan babi itu kan gede tuh. Itu kemungkinan fatty livernya gede juga. Oke. Apalagi dok yang bisa dokter tambahin nih Ya buat udah, supaya fatty liver itu orang-orang aja bisa lah. lebih aware dah. Paling tidak kan ini. Yang pertama buat saya selalu adalah bagaimana mencegah. Ya kan? Tadi dokter Jaya udah kasih dengan sangat lengkap. Pencegahan itu dimulai daripada makanannya yang jangan over. Terus kedua diimbangi dengan aktivitas dok ya, kira-kira gitu dok ya. Ya. Oke, ada yang lain dok? Ya udah itu. Jadi sekarang kita mau lihat yang disuguhin sekarang ini banyak yang fatty livernya nggak dok? Thank you dok.